Arga baru saja keluar dari kamar istirahat setelah menunaikan salat asar. Dia kembali duduk di kursi kebesarannya menghadapi tumpukan lembaran berkas yang ada di atas meja untuk diperiksa dan menunggu keputusan disetujui. Dan sekretaris Tang yang sedari tadi ada di dalam ruangan sama-sama sibuk menggeluti dokumen. Dia terduduk di sofa ruangan. Sudah kesekian kalinya dia mendapati notifikasi di ponsel. "Berisik sekali ponselmu, Tang." "Maaf, Tuan." Segera sekretaris Tang mengambil ponselnya yang berada di atas meja dan memeriksa isi pesan yang ternyata dari Bian. "Tuan," panggil sekretaris Tang sembari beranjak berdiri menghampiri sang majikan di meja kerja. Arga tak menyahuti panggilan itu. Dia terlihat fokus menatap layar laptop. "Tuan," panggil Tang kembali memanggil setelah dirinya berada di hadapan meja. Dan tetap saja Arga tak menggubrisnya, masih tetap fokus pada layar laptop. Sekretaris Tang sejenak menghela napas pelan, sembari meletakkan ponsel miliknya ke atas meja untuk disodorkan. "Tuan, ini ada laporan dari Bian mengenai kegiatan Nona Romi sehari ini." Mendengar nama sang istri disebutkan, sontak Arga baru mulai mengalihkan perhatiannya. "Mana?" Sekretaris Tang melirikkan mata ke arah ponsel yang berada di atas meja. Segera Arga mengambil benda pipih itu dan memeriksa isi yang tertera di dalam layar. Dia memutar sebuah video di mana Misa tengah makan berdua dan berbincang akrab dengan sang adik. Seketika kilatan ketidaksukaan tersirat api cemburu muncul di sorot mata Hazel Arga. "Kau mengganggu pekerjaanku hanya ingin menunjukkan hal tak berguna seperti ini, ha?" Dia melemparkan ponsel tersebut ke atas meja. "Membuat mataku sakit saja." "Tuan, dengarkanlah dulu apa yang mereka bicarakan." Arga mendelik kesal. "Memang apa yang mereka bicarakan, ha? Aku lihat mereka hanya menebar kemesraan yang merusak mataku saja." "Anda akan tahu jika mendengarkannya." "Hah," desah kasar Arga, lalu dengan enggan dia mengambil kembali ponsel yang sempat dicampakkannya tadi dan menonton kembali video tersebut. Dan beberapa menit kemudian setelah menonton dan mendengarkan, seketika ulasan senyuman di bibir Arga sembari meletakkan ponsel yang kali ini diletakkan dengan benar. Setelah mendengar ucapan dari istriku, aku yakin adikku akan menyerah untuk mengejar dan pada akhirnya akan mengakui kekalahannya." "Saya juga berpikir begitu, Tuan." Sekretaris Tang menyetujui akan perkataan tersebut. "Tapi sepertinya aku akan berbincang dengan ayah tentang masalah adikku ini. Mungkin saja ayah punya solusi untuk membuat dia tersadar sepenuhnya, dan dia bisa melupakan soal perasaannya terhadap istriku." Pandangan Arga melirik tersirat perintah pada lelaki berjas rapih di hadapan mejanya itu. "Kapan ayahku selesai dari pemulihan?" "Menurut kabar beliau akan sehat total sekitar 3 bulan lagi, Tuan." Arga menempelkan dagu ke jemari tangan yang lengannya disikut ke meja. "Cukup lama juga." Sore menjelang malam itu, Misa beserta grupnya telah berdiri di ambang pintu untuk menyambut kedatangan lelaki si penguasa rumah. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan teras di hadapan. Arga keluar dari dalam mobil yang dibukakan pintunya oleh sekretaris Tang. Dan seperti biasa Misa akan menyambut kedatangan sang suami dengan senyuman cerah di bibir dan dengan tatapan senang pula. Namun Arga malah melewati dia begitu saja, membuat senyuman di bibir Misa memudar dalam sekejap dan menatap tanya pada punggung tegap lelaki yang sudah melangkah masuk ke dalam rumah. "Kenapa dia?" heran Misa dengan alis berkerut aneh. Tidak seperti biasanya Arga yang selalu mendekati dan mengecup keningnya ketika pulang menjadi dingin dan tak acuh begitu padanya. "Nona, Tuan sudah menaiki tangga," tegur sekretaris Tang menyadarkan. Iya." Segera Misa memutar tubuh dan bergegas menyusul sang suami yang sudah berjalan di pertengahan tangga. Arga sudah memasuki kamar disusul dengan Misa yang tampak sedikit terengah.
akibat berjalan cepat menyusul. Kamu mau rehat sejenak atau mau langsung mandi saja? Tanya Misa dengan suara kehati-hatian menatap punggung tegap lelaki yang berdiri membelakanginya itu. Arga sedikit menolehkan kepala dan melirik Misa dengan tatapan dingin, lalu merentangkan tangan setengah. Misa yang mengerti akan maksud lelaki itu, dia langsung mendekat dan melepaskan jas kerja di tubuh Arga. Kamu kenapa? Kayaknya lagi bad mood banget. Apa ada masalah di kantor? Arga tak menjawab, dia malah berjalan ke arah sofa televisi, lalu merebahkan tubuh di atas sofa panjang itu dengan kepala menyender ke lengan sofa. Melihat itu, Misa hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali. Hei, ceritain dong kalau ada masalah. Jangan diem kayak gini, bujuk Misa sembari menyampirkan jas ke sofa. Dan tetap saja Arga masih bungkam membisu merajuk. Desah panjang Misa. Lalu dia menghampiri sofa di mana Arga terbaring di sana. Dia berjongkok di atas karpet, samping sofa untuk mensejajarkan dirinya agar bisa lebih dekat menatap wajah Arga yang sedang memejamkan mata itu. Hei, bicara dong. Apa kamu sedang sakit gigi atau sariawan? Sampai tidak bisa membuka mulutmu sama sekali. Tanya Misa dengan tangan mulai mengusap rambut hitam lelaki itu dengan usapan pelan. Dan tetap saja Arga masih betah dengan mata terpejam dan bibir rapatnya. Sejenak Misa menghela napas pelan dengan lembut memanggil. Sayang, katakan ada apa? Apa aku telah melakukan kesalahan sampai kamu mengabaikan aku? Dan tetap saja lelaki itu tak tergoyahkan, masih tidak menanggapinya, terdiam dan tetap dalam posisinya. Sayang, kamu, ucapan Misa seketika terputus saat Arga membuka mata dan melirik dalam diam ke arahnya. Aku tidak bermaksud merayumu. Tergagap Misa merasa malu ditatap intens begitu. Tiba-tiba Arga bangkit dari rebahan yang sontak membuat Misa terperanjat menatap. Sejenak lelaki itu masih menatap Misa, lalu beranjak hendak melangkahkan kakinya. Namun, dengan gerakan cepat, Misa meraih lengan Arga sehingga pergerakannya terhenti. Kamu mau kemana? Arga menoleh dan menatap tangannya yang tengah dipegang lalu berganti menatap sang istri. Sebenarnya kamu sedang marah ke siapa sih? Kenapa dari tadi mengabaikan aku terus? Oceh Misa seiring mendekat ke hadapan lelaki itu, lalu berjinjit dan menangkup kedua pipi Arga dengan kedua tangannya, sehingga netra Hazel itu bersitatap langsung dengannya. Apa aku telah melakukan kesalahan? Tunjukkan dong kesalahanku di mana. Biasanya kan kalau kamu marah selalu mengoceh dan meneriakiku. Jangan mendiamiku seperti ini. Ucap Misa sembari terus mengusap pelan kedua pipi lelaki itu. Ada senyuman tipis yang tertahan di sudut bibir Arga yang tidak disadari oleh Misa. Hela napas pelan Misa lalu memberanikan diri berjinjit dan sedikit menurunkan kepala Arga agar menunduk. Lalu, cup, dia melabuhkan kecupan lembut di kening Arga yang seketika lelaki itu terpaku membelalak terkejut akan tindakan langka yang dilakukan oleh istri tercintanya. Misa kembali menatap netra Hazel yang tengah menatapnya tak berkedip itu. Sudah dong, jangan cemberut lagi. Lalu dia mengulas senyuman yang sangat manis dan hangat. Jangan tersenyum seperti itu, celetuk Arga karena senyuman tersebut mengingatkan kembali kekesalannya akan video di mana Misa bercengkrama dan tersenyum begitu terhadap Egy. Alis Misa mengernyit aneh. Kenapa aku tidak boleh tersenyum? Dia kembali mengulas senyuman tak kalah cantik dari sebelumnya. Merasa tak tahan oleh perasaan berkecamuk, Arga menarik sang istri ke dalam pelukan dan mendekapnya dengan sangat erat. Kau hanya boleh tersenyum seperti itu di hadapanku, tidak di depan pria lain. Gumam Arga pelan di telinga lalu mengecup puncuk kepala Misa beberapa kali. Jadi dari tadi kamu mendiamkan aku hanya karena ini. Kalau aku dilarang tersenyum pada orang lain, lakban saja bibirku biar tidak bisa membuka mulut sekalian.
Aneh-aneh saja deh kamu ini. Kembali Arga mengecup sisi wajah gadis itu. Sepertinya itu ide bagus. Bola mata Misa membeliak sebal. Dih, apa kamu mau melarangku makan juga? Kau bisa makan saat tidak ada orang. Misa memukul pelan punggung lelaki itu yang sedang memeluknya. Dasar orang aneh. Ada ya orang seperti kamu di dunia ini? Yang dibalas kekehan pelan dari Arga sembari melepaskan kerudung di kepala Misa. Itu sakit, jangan memukulku. Biarin, kamunya aneh. Misa masih memukul pelan punggung Arga. Misa, bisik Arga di telinga seraya melancarkan kecupan kecil di sekitar tengkuk leher, yang seketika membuat gadis itu membeku merinding panas. Semua yang ada di dalam dirimu adalah milikku, dan aku tidak suka berbagi hal indah yang ada di wajahmu pada orang lain, sekalipun hal kecil. Penuturan Arga lalu membungkam bibir merah gadis itu dengan bibirnya, sebelum sempat Misa membalas ucapannya.